Kita lanjutkan pembahasan ilmu tauhid, masih membahas tentang makna kandungan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makna kandungan daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, di dalamnya sudah terdapat seluruh sifat-sifat wajib bagi Allah yang 20. Di dalamnya sudah menolak sifat-sifat mustahil terhadap Allah. Di dalamnya ada kandungan sifat wajib bagi Rasul, menolak sifat mustahil bagi Rasul. Ada sifat jaiznya Allah, ada sifat jaiznya para Rasul. Itu semua yang 50 aqaid ada dalam kandungan makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di pertemuan kemarin ada dua yang harus kita perhatikan. Yang pertama, la ilaha illallah la mustagniya, bahwa tidak ada Tuhan yang maha kaya. Kalau kaya berarti enggak butuh apa-apa. Berarti tidak ada Tuhan yang tidak butuh terhadap apapun. Tidak ada Tuhan yang tidak butuh terhadap siapapun. Tidak ada Tuhan yang tidak butuh terhadap perkara apapun. Illallah, terkecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ustadz, ada orang yang menuhankan batu cincin. Itu batu cincin dibutuhkan oleh semua orang enggak? Enggak. Ya. Malahan itu batu cincin butuh kepada orang lain. Buktinya kalau itu batu cincin udah kusem, perlu diminyakin, dielap, nggak bisa terang sendiri. Berarti itu batu cincin bukan Tuhan. Karena Tuhan itu harus mustagniya, tidak butuh terhadap perkara apapun, tidak butuh terhadap siapapun. Kalau batu cincin jadikan Tuhan, salah. Karena ketika jatuh pecah, ya masa ya Tuhan pecah? Kan aneh. Kalau ada orang yang menuhankan patung, apakah patung tidak butuh kepada yang lain? Pasti butuh. Patung lama kelamaan, walaupun dia itu patung dikasih pakaian, pakaiannya pasti akan kotor. Apakah bisa itu patung membersihkan debu-debu yang ada di pakaiannya tersebut dengan sendiri? Bisa enggak? Enggak bisa, butuh kepada yang lain. Maka itu patung bukan Tuhan. Jadi Tuhan itu harusnya tidak butuh terhadap apapun, tidak butuh terhadap siapapun, tidak butuh terhadap perkara apapun. Tidak ada Tuhan seperti itu illallah, terkecuali Allah. Yang kedua, tidak ada Tuhan yang dibutuhkan oleh perkara apapun, oleh siapapun illallah, terkecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk kecuali Allah. Misalkan ada orang yang menuhankan terhadap patung. Tidak semua orang butuh kepada patung. Enggak semua.
orang butuh kepada patung, berarti itu patung bukan Tuhan. Kalau semua orang butuh patung, yakin di setiap rumah bakalan ada patung. Bener nggak? Iya, buat apa emangnya? Apakah semua orang butuh untuk pakai cincin di tangannya? Butuh nggak? Enggak. Nih mayoritas nggak pakai cincin kan? Jangankan cincin yang bukan emas, yang emas juga nggak ada. Nggak butuh. Kalau memang itu batu cincin adalah Tuhan, yakin dibutuhkan oleh semua orang. Ya, tidak ada Tuhan yang dibutuhkan oleh perkara apapun, oleh siapapun terkecuali Allah. Hanya Allah yang dibutuhkan oleh seluruh makhluknya. Nah, itu dua tuh yang harus kita perhatikan. Satu, tidak ada Tuhan yang tidak butuh terhadap perkara apapun terkecuali Allah. Dua, tidak ada Tuhan yang dibutuhkan oleh siapapun terkecuali Allah. Nah, ini masih lanjutannya supaya masuk nanti sifat wujud, qidam, baqo dan seterusnya. Amma istighna'uhu jalla wa azza an kulli ma siwahu fahuwa yujibu lahul ta'ala al-wujuda. Adapun tidak butuhnya Allah, berarti Allah kaya karena tidak butuh. Tidak butuhnya Allah terhadap perkara apapun selain Allah, bahwa yujibu lahu ta'ala al-wujud, maka ketidakbutuhannya Allah terhadap perkara apapun, yujibu lahu al-wujud, itu mewajibkan sifat wujud terhadap Allah. Jadi gara-gara tidak butuhnya Allah kepada siapapun, itu mewajibkan sifat wujud terhadap Allah. Emang sifat wujud itu apa? Wujud itu artinya ada. Jadi Tuhan itu ada. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi adanya Allah tidak dibantu oleh siapapun. Allah ini ada dengan zat dan kekuasaannya Allah sendiri. Tidak ada yang membantu, karena Allah tidak butuh apapun. Kalau misalkan Allah ada yang membantu, ya berarti Allah butuh terhadap yang mewujudkan Allah. Kalau Allah butuh kepada yang mewujudkan, berarti itu yang mewujudkan derajatnya lebih tinggi daripada Allah. Masa iya sih Allah ada yang menciptakan? Nah, ini pembahasan yang udah kelewat jauh. Allah masa ia butuh yang menciptakan? Berarti yang menciptakan ini lebih tinggi derajatnya. Ya. Nanti lalu ini nih yang di atas Allah, misalkan pemikiran kita, siapa yang menciptakan? Oh, ada lagi nih di atas nih. Ada lagi terus, nantinya akan tasalsul, berantai-rantai, la nihayatalah, tidak ada ujungnya. Atau saling berkebutuhan, daur nantinya akan seperti lingkaran, satu sama lain akan butuh. Sedangkan Tuhan itu wajib istighna, tidak butuh terhadap perkara apapun. Adanya Allah, tidak ada yang membantu. Karena atas zat Allah sendiri wajib ada zat Allah, karena Allah ini sang holik. Harus beda. Masa iya Allah ada yang menciptakan? Siapa yang menciptakan? Muhdis misalkan. Lalu muhdis siapa yang menciptakan? Muhdis lagi. Nah, nanti tidak akan selesai ujung-ujungnya, Pak. Jadi dalam hati tanamkan adanya Allah ini wajibul wujud, wajib adanya zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena istighna, tidak butuh terhadap perkara apapun. Kita nih ada di dunia, butuh enggak kepada orang lain? Butuh, Pak. Butuhnya ada pelantara kedua orang tua. Ibu kita melahirkan,
butuh bantuan juga. Kalau dijujut, kita ini asal muasalnya dari sperma, ya. Sperma itu hasil daripada makanan dan minuman. Kita makan apel, makan jeruk, makan nasi, makan sayuran. Kemudian orang tua kita berhubungan, keluarlah sperma jadi di dalam rahim. Nah, adanya kita butuh kepada yang menciptakan, yaitu Allah. Allah mah enggak butuh karena mustagnia, zat yang maha kaya, tidak butuh terhadap perkara apapun. Kalau Allah butuh yang menciptakan Allah, berarti yang menciptakan Allah derajatnya akan lebih tinggi, dan seterusnya tidak akan ada ujungnya. Maka dalam hati tanamkan bahwa Allah ini tidak butuh terhadap perkara apapun, sehingga wajib memiliki sifat wujud. Kemudian dari sifat istighna'nya Allah, wajib Allah memiliki sifat qidam. Sifat qidam ini adalah terdahulu, artinya terdahulu. Qidam ini la awwala lahu. Qidam ini tidak ada awalnya. Allah ini tidak ada awalnya, Pak. Kita mah ada awalnya dari sperma tadi. Allah mah nggak ada awalnya. Maka wajib Allah memiliki sifat qidam. Dari sifat qidam inilah, oh iya benar, Allah ini kan tidak ada awalnya, berarti tidak butuh terhadap perkara apapun. Jelas. Jadi itu sudah masuk tuh dua dari ucapan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang tidak butuh terhadap perkara apapun, wajib adanya zat Allah qidam, illallah, terkecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wal baqo, dari istighna'nya Allah, wajib terhadap Allah memiliki sifat baqo. Baqo itu artinya kekal abadi, la akhiro lahu, tidak ada akhirnya, kekal abadi. Kita mah pasti akan ada akhirnya. Akhirnya akan menjadi bangkai, bebatang kalau kata orang Jawa Serang mah, ya, bangke liling, ya, akan jadi bangkai kita mah, akhirnya akan mati, ada akhirnya. Allah mah kan tidak butuh kepada apapun, maka wajib bako, kekal abadi. Kekal abadi. Kalau misalkan, karena dari bako ini akan berhubungan dengan wujud, adanya Allah ini tidak dibantu oleh apapun, maka wajib Allah bako, kekal abadi. Masa iya harus hancur? Adanya aja enggak dibantu sama yang lain, masa harus hancur? Kita mah hancur wajar, karena adanya kita dibantu oleh orang lain, tidak bisa ada sendiri. Kemudian wal mukhalafatal lil hawadis, dari istighna'nya Allah, wajib terhadap Allah memiliki sifat mukhalafatun lil hawadis. Apa mukhalafah lil hawadis? Wajib Allah ini berbeda dengan makhluknya. Ya jelas berbeda. Dari wujud sudah beda dengan makhluk. Allah mah wujud Allah tidak ada yang membantu. Wujud kita ada yang membantu, beda. Allah mah qidam, tidak ada awalnya, kita mah ada awalnya dari sperma tadi. Ada pelantara kedua orang tua. Allah mah qidam, udah beda tuh. Bako, Allah mah kekal abadi, kita mah ada bako ngerokok doang. Ya, enggak kekal abadi. Pasti akan mati, akan hancur. Berarti sudah jelas, wajib Allah berbeda dengan makhluk. Nah, dari la ilaha illallah, dari mula mustagnia tersebut sudah ada tuh masuk wujud qidam bako mukhalafah lil hawadis. Wal qiyama bin nafsi, berdiri dengan sendiri, wajib dari istighna'nya Allah bahwa Allah ini memiliki sifat qiyamuhu bin nafsihi, berdiri sendiri. Sudah jelas wujudnya Allah berdiri sendiri, tidak ada yang membantu. Kita mah ada yang membantu. Nah, maka wajib Allah qiyamuhu binafsihi,
berdiri sendiri. Karena wujudnya Allah tidak ada yang membantu, Allah kidam tidak ada awalnya, Allah itu baqo tidak ada akhirnya, wajib berbeda dengan makhluknya, dan pasti zat Allah berdiri sendiri. Kalau kita tidak bisa berdiri sendiri, butuh kepada orang lain. Wujud, kidam, baqo, muholapa lil hawadis, qiyamuhu binafsihi. Sudah berapa itu? 5. Dari 5 tersebut berarti dari wujud akan melawan sifat adam, mustahil Allah tidak ada. Kemudian kidam akan melawan sifat apa? Hudus. Berarti hudus tidak ada dalam zat Allah, mustahil kalau ada. Baqo akan melawan sifat mustahilnya Allah, yakni fana. Kemudian mukhalafa lil hawadis, berbeda dengan makhluk, akan melawan sifat mumasalatun lil hawadisis. Masa iya sih Allah sama dengan makhluknya? Masa iya Allah dibantu yang lain, adanya Allah dibantu oleh orang lain? Masa iya? Wajib berbeda. Kemudian yang kelima, qiyamuhu binafsihi, itu akan melawan sifat mustahilnya Allah, apa? Ihtiyajun li ghairihi, butuh kepada yang lain, mustahil. Nah, dari ucapan la ilaha illallah la mustagniya, tidak ada Tuhan yang butuh kepada perkara apapun, tidak ada Tuhan yang tidak butuh terhadap perkara apapun, sudah masuk wujud, qidam, baqo, mukhalafa lil hawadis, qiyamu binafsihi, termasuk melawan daripada adam, hudus, fana, mumasalatun lil hawadis, ihtiyajun li ghairihi, terkecuali zat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mah cuma baru bisa gidegnya doang, la ilaha illallah, la ilaha illallah, baru bisa gitunya doang Pak, belum bisa memasukkan sifat-sifat tersebut dalam hati, belum terbayang. Wajar, karena ngaji ilmu tauhid melalui kitab seperti ini adalah kajian secara syariat. Adanya zat Allah harus dirasakan oleh hati kita, tapi harus ada guru yang membimbing. Karena setiap detik, menit, langkahnya itu akan dibimbing supaya hatinya merasakan adanya zat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi walaupun kita mengkaji tauhid dengan melalui jalan syariat, mudah-mudahan keyakinan kita ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita diselamatkan di alam dunia, terutama selamat di alam akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, baru sampai 5, qiyamuhu binafsihi. Nanti insya Allah kita lanjutkan lagi makna kandungan daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wa yadkhulu fi zalika wallahu a'lam bissawab. Wujud qidam baqa mukhalafatun lil hawadisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyat kudrat iradat, ilmun hayat sama, basor kalam qadiran muridan, aliman hayan sami'an basiran mutakalliman, adam hudus fana mumasalatun lil hawadisi, ihtiyajun lil ghairihi, ta'adudun ajazun, karohatun jahlun
somamun umyun bukmun ajizan mukrohan jahilan mayitan asom ama abkam jahil terhadap Allah yaitu boleh membuat boleh juga tidak sama saja sifat jaiznya sidik amanah tabligh patona kizib khianat kitman bilada jaiz terhadap Rasul sifat manusia biasa seperti makan minum tidur jima dan lainnya. Masih melanjutkan tentang perkara-perkara yang termasuk najis. Di pertemuan yang lalu telah dibahas bahwa najis itu kamaetatin seperti bangkai. Bangkai itu hukumnya najis, besar ataupun kecil. Kalau itu bangkai terbawa-bawa dalam sholat, berarti sholatnya bawa-bawa najis. Nah, sholatnya nanti tidak sah kalau bawa-bawa najis. Gimana kalau bangkainya bangkai manusia, bangkai ikan, bangkai belalang? Apakah itu termasuk bangkai yang kategori najis? Goiri basarin, selain daripada bangkai manusia. Nah, ini lapad goiri, kalau dibacanya goiri maka jadi sifat. Bahwa kamaetatin goiri basyarin, yang namanya najis itu adalah bangkai. Goiri basarin, selain manusia, sifat. Tapi kalau lapad goiri dibacanya goiro, itu akan jadi istisna, pengecualian. Bahwa kamaetatin goiro basarin, yang namanya najis yaitu seperti bangkai goiro basarin, terkecuali bangkai manusia. Berarti kalau bangkai manusia karena dikecualikan tidak termasuk najis. Jadi bangkai manusia mah enggak najis, Pak. Ya. Misalkan Bapak bertakjiah, itu mayat masih tergeletak, belum dibungkus kain kapan. Karena itu umpamanya yang meninggal adalah para abuya, wah rambutnya nih buat jimat, cabut sama bapak, dikantongin. Ya walaupun tidak ada adab itu bapak, tapi itu tidak bawa-bawa najis hukumnya. Karena bangkai manusia itu tidak termasuk najis. Apapun rambutnya ke, ya kukunya ke, apa aja goiro basyarin, terkecuali bangkai manusia itu tidak termasuk najis.
Wasamakin tidak termasuk najis juga, yaitu bangkai ikan. Wajarodin tidak termasuk najis juga, yaitu bangkai belalang. Enggak termasuk najis. Kenapa? Lihili tanawulil ahiroini, karena ikan dan belalang itu adalah dua perkara yang halal untuk dimakan ketika sudah menjadi bangkai. Bangkai ikan, bangkai belalang itu halal Pak, tetap halal dimakan. Maka tidak dihukumi najis. Ya. Misalkan Bapak nih bawa bangkai ikan dikantongin, itu enggak termasuk bawa najis, sah-sah saja. Yang penting itu ikan tidak bawa najis yang lain, seperti darahnya tidak lagi mengalir umpamanya, atau ikannya tidak terkena kotoran lain, ya, masih berbentuk ikan full, belum keluar darah, tidak terkena najis yang lain. Bapak umpamanya mau berangkat ke masjid, ada ikan lele nih lumayan nih, udah mati, dicium, wah belum bau, masih seger walaupun sudah mati, kantongin Pak, bawa sholat, pulang goreng, ya nggak najis. Wajarodin termasuk belalang, halal dimakan walaupun sudah menjadi bangkai, tidak termasuk najis. Yang penting belum bau busuk. Kalau sudah bau busuk lain lagi urusannya, ya. Bagaimana dengan manusia? Kenapa manusia dikecualikan tidak termasuk najis? Wa amal adamiyu fali qauli ta'ala walaqad karramna bani Adam. Adapun golongan manusia itu tidak dianggap najis bangkainya, karena ada firman Allah, walaqad karramna bani Adam, kami, kata Allah yang maha agung, telah memuliakan bani Adam, yakni manusia. Jadi manusia dimuliakan oleh Allah Pak, ya, walaupun itu manusia tukang maksiat, tetap yang namanya bani Adam kan nyebutnya juga bani Adam, bukan walaqad karramna muslimina, bukan, ya, tapi bani Adam. Mau tukang bobok, tukang tarok, tukang nyuek-nyuek tali androk, tetap aja kalau bani Adam manusia, berarti dimuliakan oleh Allah. Itu tidak termasuk najis. Jangan sampai, waduh, di tempat kita ada orang yang mabuk-mabukan mati nih, jangan dianggap najis, jangan, ya, nggak mau megang sama najis dia mah, tukang minum topi miring umpamanya, ya, tidak dianggap najis karena ada firman Allah, walaqad karramna bani Adam. Jadi apa maksud ayat tersebut? Wa qadiyatu takrimi alayyu kama binajasatihim. Maksud dan tujuan penerapan memuliakannya Allah kepada bani Adam, alayyu kama binajasatihim, bahwa manusia tersebut jangan dihukumi najis bil mauti, dengan sebab sudah mati. Jangan dihukumi najis walaupun tukang mabok, tukang main slot umpamanya, ya, tetap tidak dihukumi najis, tetap mulia menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nanti ada aturannya, ya, yang paling mulia adalah akramakum indallahi atqakum, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana lagi yang dikecualikan? Wa ghairi saidin lam tudrak zukatuhu. Pak Andri sedang pergi ke hutan, kemudian di hutan berburu kelinci. Wah, ada kelinci ini. Kebetulan lagi megang pisau. Bismillahirrahmanirrahim. Dilempar itu pisau. Kena
kaki kelinci, ya jelas kena, tapi enggak langsung mati, masih bisa jalan, ya. Dikejar sama Pak Andri, waduh udah mati duluan, enggak sempat sembeli. Itu gimana hasil buruan tersebut, ya, padahal enggak sempat disembelih? Apakah itu termasuk najis atau tidak? Wa ghairi soidin, tidak termasuk najis, yaitu hewan buruan lam tudrok zukatuhu, yang tidak sempat disembelih. Kan nggak sempat, itu cuman sekedar dilempar pisau, ya, nggak sempat disembelih. Nah itu tetap tidak dihukumi najis walaupun ketahuan sudah mati. Berarti boleh dibawa pulang, boleh disate, sate kelinci boleh, silakan, tidak jadi masalah, ya. Mana lagi? Wajaninin muzakatin mata bizukatiha. Pak Andri punya sapi, kemudian ternyata Pak Andri enggak ngeh ini sapinya sapi wadon, karena enggak pernah diintip, jadi enggak tahu antara wadon apa lanang ini sapi. Ternyata enggak ketahuan juga ini si sapi lagi gede perutnya, berarti lagi ada anak sapi di dalam perut, ada janin. Disembelih itu sapi, ya. Anak sapinya di dalam perut ikut-ikutan mati, padahal tidak disembelih. Yang disembelih adalah induknya. Nah itu gimana hukum janin tersebut? Apakah bangkai yang termasuk najis atau tidak? Wa ghairi janinin, tidak termasuk najis, yaitu janin apa? Hewan yang disembelih, yang mana janin tersebut mati karena induknya disembelih. Induk sapinya disembelih, janin yang di dalam ikut-ikutan mati. Nah itu si janin tidak dianggap najis. Kalau mau bapak masak silakan, ya. Waduh ini mah masih empuk banget ini mah, pokoknya sedap ini kalau dibikin garam asam ini, ya, boleh halal, nggak harus disembelih lagi karena emang sudah mati. Kecuali ketika nih si itu anak sapi dikeluarkan dari perut induknya hidup, bisa jalan walaupun lemes, ya, dapat 2 jam 3 jam mati. Nah itu baru disebut bangkai yang najis, tidak boleh dikonsumsi, kecuali bisa disembelih terlebih dahulu sebelum mati. Jadi kalau udah mati duluan karena disembelih induknya itu tidak najis, ya, boleh dikonsumsi. Sekarang bagaimana kalau misalkan Pak Andri makan jengkol atau pete? Ini jengkol sama pete ternyata ada ulat kecilnya di dalamnya. Boleh enggak ini dimakan dengan ulat-ulatnya? Ya, baik ketahuan ataupun enggak. Tapi biasanya kalau ketahuan mah enggak kita makan, ya. Kalau enggak ketahuan mah insya Allah enak, Pak. Nah itu hukumnya gimana? Wa yahilu ukludu dimakulin ma'ahu, halal terhadap Pak Andri makan ulat yang ada di jengkol atau pete, makannya ma'ahu, bareng dengan pete tersebut. Kan kalau ketahuan mah pasti nggak bakal kita makan. Ini mah nggak ketahuan, berarti kan bareng makannya. Ulatnya kegigit sama kita, jengkolnya kegigit, bareng, halal, boleh, tidak jadi masalah. Awas, harus bareng. Gimana kalau dipisah-pisah? Wah, ada ulatnya nih. Ini ulat dipisahin ke piring satu, jengkol di sini. Ulat ada 5 ulat, jengkol ada 5, dimakan terpisah. Jengkol dulu, baru ulat. Itu mah jangan. Haram itu mah, ya. Jadi yang halal itu
bareng. Aduh Ustadz, saya mah suka sama ulet jengkol. Walaupun suka, jangan dipisah, haram. Ma'ahu harus bareng, dicoel pakai sambal bareng, nikmat Pak. Ya, kalau nggak percaya coba besok. Lalu itu bagaimana mulutnya? Karena pasti seakan-akan ada najis karena kita makan ulat kecil tersebut. Wajib enggak itu mulutnya dibersihkan, dibasuh? Wala yajibu ghuslu nahwil pammi minhu, tidak wajib terhadap Pak Andri membasuh atau membersihkan mulutnya karena sudah makan jengkol atau pete yang ada ulatnya. Enggak wajib Pak. Sekalipun tidak dibersihkan tidak jadi masalah, ya, enggak apa-apa. Mulut habis makan pete atau jengkol yang ada ulatnya tidak wajib dibersihkan. Kalau mau boleh-boleh saja, tapi tidak wajib. Itu bahasanya nahwil pami, seperti mulut. Tangan, sama tangan juga enggak mesti dibersihkan. Misal bapak mak enggak dimakan itu ulet, ya, setiap jengkol dibuka diperiksa ada uletnya enggak nih. Oh ada, dibuang. Oh ada, dibuang. Ini tangan bekas megang ulet, baik uletnya sudah mati ataupun masih hidup. Wala yajibu ghuslu nahwil yadi, tidak wajib itu tangan harus dicuci atau dikumbah atau dibasuh. Termasuk kaki dan lain sebagainya tidak wajib dibasuh atau dikumbah. Nah, udah tahu sekarang. Kalau bapak doyan jengkol atau pete yang ada ulatnya, makannya bareng, jangan dipisah-pisah. Sekarang bagaimana kalau makan ikan asin? Padahal itu ikan asin, kotorannya alias tainya tidak dibuang, ya, boleh apa enggak itu makan ikan asin tersebut, baik yang ukuran besar ataupun yang ukuran kecil. Wa naqala wallahu a'lam bishawab. Bersambung nanti minggu depan insya Allah, ya. Mudah-mudahan kita selalu diberi semangat dalam menuntut ilmu sehingga ibadah kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ultub bina wal muslimin min kulli ainil lamma wa minal ida wa minar roda wa minal masaibi amma wa alaihimu ya Rabbana minka salamun daima summa as-salatu ala alladhi khasastahu bimukallama ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil
khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Mohon maaf dari segala kesalahan dan kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.